Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari channel Kisah Dedemit. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @adelbert_rusti. Dan untuk kisahnya yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tersesat. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silahkan kunjungi link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Dahulu di desa Gula Jawa, ada seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya. Wanita tersebut bisa dipanggil dengan nama Nani oleh warga desa. Selain parasnya yang cantik, Nanik juga memiliki sifat murah hati dan gemar menolong. Di usia yang ke-19, ia dinikahi oleh putra kepala desa yang telah lama menjalin kasih dengannya. Namun sayang, baru seumur jagung usia pernikahan mereka, sang suami malah meninggal dunia. Hati Nani hancur kala itu. Ia tak kuasa menahan kepedihan karena pernikahannya yang harus kandas terlalu cepat. Ia juga tak siap harus kehilangan orang yang dikasihi. Batinnya terguncang dan pikirannya terganggu. Akhirnya, Nani divonis sakit jiwa. Suatu hari, di tengah-tengah kondisi mental yang memburuk, Nani berjalan keluar rumah tanpa ada yang mengetahui. Dengan pikiran yang kosong melompong, tanpa sadar ia telah melangkah masuk sampai jauh ke dalam hutan di pinggir desa. Saat kewarasannya muncul, barulah ia sadar ia telah berada di mana. Nani mulai kebingungan. Sebelumnya ia tak pernah memasuki hutan ini terlalu dalam. Ia takut tersesat karena wilayah ini termasuk kawasan angker dan ada beruang liar hidup di dalamnya. Hatinya kalut saat mengetahui bahwa matahari akan segera terbenam. Nani menangis ketakutan di bawah pohon besar. Tapi untungnya, ketika ia sudah tak tahu harus melakukan apa, lewat seorang wanita tua dengan setumpuk kayu kering yang dipikulnya di punggung. "Kenapa kau tersesat?" tanya si wanita tadi. Nani mengangguk. Ia mengamati orang tua tersebut. Pikirannya mengingat-ingat, apakah si nenek ini warga desa juga? Tapi ia tak pernah mengenalnya sama sekali. Jelas, wanita tua tersebut bukan warga desa. "Hari mulai malam. Berbahaya jika kau berkeliaran di hutan ini," ucap si nenek. "Ayo, ikut ke rumahku. Besok baru kau lanjutkan perjalananmu," ajaknya. Nani mengiyakan sambil terisak. Ia bersyukur masih ada yang mau menolong. Mereka berjalan menembus semak belukar hingga sampai di kawasan tengah hutan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di suatu gubuk yang terlihat sangat reot. "Itu rumahku," tunjuk si nenek. "Sekarang masuklah cepat." Nani sedikit ragu pada awalnya, namun setelah beberapa saat, ia langkahkan juga kakinya melewati ambang pintu gubuk tersebut. Sampai pada akhirnya, ia tak pernah keluar lagi dari sana. Arham benar-benar tak habis pikir. Pemuda itu termangu memperhatikan pepohonan dan semak-semak yang berada di sekelilingnya. Perasaannya berkata bahwa ia telah beberapa kali melewati daerah tersebut. Tapi entah kenapa, ia masih gagal menemukan arah yang benar. "Bodohnya aku, kok bisa sampai tersesat?" runtuknya pada diri sendiri. Padahal, ia sudah melewati jalur seperti yang dikatakan oleh si tukang ojek yang ia tumpangi tadi. Masih menurut si tukang ojek, dia hanya tinggal mengikuti jejak setapak yang berada di antara pohon-pohon sawit yang menuju pintu masuk desa. Dengan menempuh jalur yang dimaksud, dalam waktu sekitar 60 menit seharusnya ia sudah sampai di desa Gula Jawa dengan berjalan kaki. Lagi pula, jalur tersebut merupakan akses satu-satunya masuk ke desa. Sangat mustahil bila ia bisa sampai tersesat. Arham pun tak menyangka, bisa-bisanya ia malah kehilangan arah.
Ia telah hilir mudik setelah beberapa jam mengitari kawasan itu. Namun desa tujuannya tersebut tetap saja masih belum kelihatan. Arham mengusap peluh yang membanjiri kening. Ransel yang bergantung di pundaknya jadi terasa lebih berat. Mendadak timbul rasa sesal yang terbesit di hatinya. Andai saja ia tak ditugaskan oleh Dinas Pendidikan untuk mengajar di sekolah dasar satu-satunya di desa tersebut. Tentu ia akan berpikir berkali-kali untuk datang ke wilayah terpencil seperti ini. Padahal karirnya sebagai guru baru saja hendak dimulai. Hari mulai beranjak sore, sedangkan Arham masih belum berhasil menemukan jalan. Ia frustasi. Jangankan menuju ke desa, jalan yang menuju arah kembali pun ia tak ingat. Ia sadar dirinya telah terperangkap di dalam hutan. Matahari nyaris terbenam di ufuk. Bias-bias gelap penanda datangnya malam mulai menghiasi langit. Hati Arham semakin cemas. Sendirian di rumah saja terkadang ia merasa tak nyaman. Apalagi harus bermalam di dalam hutan seperti sekarang. Ketika ia mulai diliputi rasa takut, dari arah rerimbunan pohon, lewatlah seorang wanita tua. Ia membawa setumpuk kayu kering yang dipikul di punggungnya. Tumpukan kayu tersebut terlalu banyak, sehingga tubuhnya yang ringkih harus membungkuk karena saking beratnya beban yang dipikul. Matanya menatap tajam ke Arham dengan pandangan curiga. "Mau apa kamu di sini?" tanyanya ketus. Arham agak kelagapan saat ditanya, tapi di sisi lain ia lega karena masih ada orang di hutan ini selain dirinya. Maaf Nek, saya dari kota mau ke desa Gula Jawa. Tapi saya tersesat tak tahu jalan hingga sampai di sini. Jelas Arham. Mungkin nenek bisa menolong saya, menunjukkan arah ke desa, pintanya. Si nenek masih menatap tajam. Lalu ia menjawab, "Sayang sekali, kau sudah terlampau jauh dari desa. Tak mungkin di malam buta begini kau akan berjalan ke sana." Arham makin ketar-ketir. Demi apapun, ia tak akan rela untuk bermalam di hutan yang terkesan angker ini. Wanita tua tadi sepertinya paham apa yang dikhawatirkan oleh Arham. Lalu ia berkata, "Wilayah ini sangat berbahaya. Kau tak akan sanggup untuk bertahan. Menginaplah dulu 1 malam di rumahku. Besok pagi baru kau lanjutkan perjalananmu." Arham menghela nafas yang tadinya berat. Sekarang ia merasa lega. "Baiklah Nek, terima kasih atas tumpangannya," ucap Arham penuh syukur. "Ayo ikut aku," ajak si nenek tanpa berlama-lama. Ia berjalan dengan langkah lebar dan cepat. Gerakan si nenek termasuk gesit untuk wanita yang berusia senja seperti dia. Akibatnya, Arham yang memang lamban jadi kewalahan mengikutinya. "Maaf Nek, saya tak mengerti dengan maksud perkataan nenek yang bilang hutan ini berbahaya. Artinya apa itu Nek?" Tanya Arham dengan nafas tersengal. Namun si nenek diam tak bersuara. Sepertinya ia tengah memusatkan dirinya pada sesuatu. Arham masih mau bertanya lagi, ketika sekilas ia melihat ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Sekarang ia malah khawatir jika ia sedang diintai untuk diincar nyawanya. "Nek," seru Arham kepada si nenek yang tetap lurus berjalan. Ia tak menggubris, tapi melihat dari gelagatnya yang menunjukkan sikap waspada. Kemungkinan ia telah tahu ada seseorang yang membuntuti mereka berdua. "Percepat saja jalanmu, jangan hiraukan," perintah si nenek. Arham menurut. Mereka berjalan jauh menembus semak belukar yang meninggi serta melewati deretan pepohonan yang besar. Setelah cukup lama berjalan, sampai juga mereka di kawasan tengah hutan. Malam semakin larut, berselimutkan gelap. Dari sini, Arham dapat melihat sebuah bangunan kecil yang sebagaimana diterangi oleh cahaya dari obor. "Itu rumahku," ucap si nenek. "Selanjutnya, masuklah dulu ke dalam," suruh si nenek ketika mereka sampai. Mata Arham memperhatikan bangunan yang disebut rumah itu.
alih-alih berupa rumah. Bentuknya lebih mirip gubuk reot yang nyaris rubuh. Hati Arham merasa heran, seorang tua yang telah lanjut usia bisa mendiami bangunan semacam itu. Tapi kemudian ia maklum, daerah yang ia datangi ini memang masih termasuk wilayah pedalaman. Dan bisa jadi di desa sana pun masih dapat ditemukan bangunan lain yang serupa. Si nenek tadi telah selesai menyusun kayu kering di samping gubuknya. Melihat Arham yang masih melamun, ia membentak dengan suara keras. "Cepatlah kau masuk, anak muda. Jangan berlama-lama di depan pintu." Tak sabar, ia cengkeram lengan Arham lalu menariknya dengan paksa ke dalam rumah. Diperlakukan seperti itu, Arham hanya menurut. Kondisi dalam gubuk sangat memprihatinkan. Di dalamnya cuma terdapat satu ruangan kecil dan sebuah dapur yang lantainya ambruk setengah. Namun, ketimbang harus kedinginan di luar, Arham lebih memilih untuk berada di dalam gubuk ini, karena hawanya yang lumayan hangat. "Kau bisa tidur di sebelah sana." Si nenek menunjuk ke sudut ruangan yang lantainya beralas selembar anyaman bambu. Seorang bocah perempuan sedang berbaring di sana. Kedua matanya terpejam. Ia tertidur pulas. "Itu cucuku, tidurlah di sampingnya. Tapi jangan ribut, nanti ia bisa terbangun," terang nenek lagi. Tanpa banyak tanya, Arham berjalan ke tempat yang ditunjuk tadi. Badannya terlalu letih, ia ingin langsung tidur. Hati-hati ia meletakkan tubuhnya yang agak tambun di tikar anyaman. Sengaja ia ambil posisi agak menjauh dari tempat si bocah perempuan berbaring. Ia perhatikan penampilan bocah tersebut. Anak yang aneh. Batin Arham. Tinggi badan bocah perempuan itu pendek, kira-kira seusia anak yang berumur 6 tahun. Tapi herannya, wajah si bocah tampak tua dengan kulit wajah yang dipenuhi keriput. Ia jadi terlihat setara dengan neneknya. Bahkan ia tak memakai pakaian. Buah dadanya yang kendur terpampang jelas di depan mata Arham. Untung, masih ada selembar kain usang yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Arham bergidik. Tak mau ia melihat pemandangan suram itu lama-lama. Lalu ia beralih menghadap ke arah lain. Ia bersiap-siap untuk tidur. Satu lengannya digunakan sebagai bantal. Baru sekian menit ia memejamkan mata. Tiba-tiba bahunya digoyang-goyang oleh seseorang. Siapa ah? Keluh Arham merasa terganggu. Ia memejamkan mata. Di hadapannya berjongkok seorang gadis dengan penampilan lusuh dan kumal. Gadis ini buru-buru menempelkan satu jarinya di bibir, seraya menunjuk ke arah si bocah perempuan yang masih terlelap. Arham langsung paham isyarat tersebut. "Siapa kau?" tanya Arham. "Shh, pelankan suaramu. Dengar, kau harus segera pergi dari tempat ini sekarang juga," jawab si gadis asing tadi dengan nada berbisik. Arham bingung tak mengerti. "Aku hanya menumpang untuk istirahat. Besok aku akan meminta nenek itu mengantarku ke desa. Kenapa kau malah menyuruhku pergi?" jelasnya. Gadis itu tersenyum sinis. "Kau ini lugu sekali, Dungu. Kau tak akan pernah sampai ke desa sebelum besok pagi." Otak Arham mencerna ucapannya. Tetap saja ia tak paham. "Apa maksudmu?" "Sekarang aku yang tanya, kenapa kau bisa ada di sini?" tanya si gadis tak sabar. Arham menjawab, "Aku tersesat ketika masuk ke hutan. Nenek itu yang membawaku ke gubuk ini." Perempuan misterius itu menyeringai Sinting. Lalu ia memukul pelan kepala Arham. "Wanita tua itu sengaja telah menyesatkanmu supaya kau masuk ke dalam perangkapnya," terangnya. Arham mengelus-elus kepalanya yang sakit. "Tapi kenapa kau bisa tahu aku berada di sini? Tunggu, kau yang membuntutiku tadi kan?" Tebak Arham mulai waspada jika si gadis bermaksud jahat. "Ya, aku yang mengikutimu agar aku bisa menyelamatkanmu," sahutnya galak. "Maaf, tapi sungguh aku tak memahami semua omonganmu barusan. Aku baik-baik saja. Kenapa kau mesti menolongku?" Kilah Arham. "Apa maksudmu nenek itu?"
Mungkin jika aku tak bertemu dengannya, bisa jadi aku masih berada di dalam hutan ini, bantahnya. Si gadis mencengkram kerah baju Arham, kemudian menariknya dengan paksa. Kuberitahu ya, dia bukan makhluk baik hati seperti yang kau kira. Kalau masih tak yakin dengan ucapanku, sana lihat sendiri. Lalu Arham didorong ke bawah jendela yang ringsek. Agak ragu, Arham menjulurkan kepalanya sedikit untuk mengintip keluar gubuk. Ia melihat nenek tadi sedang berbicara dengan seseorang, namun bahasa yang mereka gunakan kedengarannya asing di telinga Arham. Arham memperhatikan orang yang diajak bicara oleh si nenek. Lalu ia terperanjat. Astaga, desisnya. Sosok wanita tersebut tak memiliki bentuk fisik layaknya manusia normal. Perawakannya kurus tinggi sekitar 2 meter lebih. Saking kurusnya, seluruh tulang yang ada di badan tersebut mencuat seperti akan keluar dari kulitnya. Ditambah lagi rambutnya yang tergerai berantakan, memanjang hampir menyentuh tanah. Ia juga telanjang bulat, memamerkan sepasang buah dada yang menggantung hingga sampai ke bagian perut. Dan yang lebih anehnya, kedua kaki wanita tersebut melengkung ke belakang layaknya kaki hewan. Sungguh pemandangan yang menyakitkan mata bagi orang yang sehat akal. Arham terhuyung ke lantai gubuk. Ia terperangah. Seumur hidup baru kali ini ia menyaksikan ada manusia dengan bentuk tak lazim seperti itu. Ah, apa itu? Bisiknya dengan bibir gemetar. Makhluk keparat itu adalah penguasa hutan ini, dan si nenek tua bangka yang membawamu adalah pelayannya. Intinya, mereka semua bukan manusia, jawab si gadis. Mereka mau apa dariku? Tanya Arham lagi. Gadis itu pun menatap tajam Arham yang dinilainya begitu bodoh. Pikiranmu lambat. Sudah jelas mereka hendak menjadikan dirimu makan malam buat mereka. Dan mereka sudah lama tidak menyantap nyawa manusia. Terangnya serius. Arham memekik tertahan. Ia dirundung ketakutan. Tak ia kira dirinya bisa terjebak dalam situasi mencekam seperti saat ini. Hei, tapi bagaimana kau bisa tahu tentang semuanya? Wajah si gadis muram. Karena aku pernah menjadi korban mereka, bisiknya. Arham berpikir. Sudah cukup, yang terpenting sekarang adalah kau harus ikut denganku keluar dari gubuk ini. Aku akan mengantarkanmu menuju desa sebelum terlambat. Ucap gadis tersebut. Mereka lalu bergerak perlahan. Ada jendela di bagian dapur. Tadi aku masuk lewat situ, jadi kita akan keluar dari sana tanpa ketahuan. Namun Arham memegang tangan si gadis untuk menghentikan dia. Tunggu dulu, katanya. Kenapa aku harus mempercayaimu, sedangkan aku saja tak mengenal siapa engkau sebenarnya? Gadis itu menoleh kepada Arham. Bibirnya tersenyum, tapi terkesan sendu. Di balik penampilannya yang awut-awutan, masih tersisa gurat-gurat kecantikan di wajahnya. Ia berkata dengan nada murung. Bahkan aku sendiri pun tak ingat lagi siapa diri ini. Arham merenung tak paham. Tapi aku masih sedikit mengingat kalau dulunya orang-orang di desa memanggilku dengan nama Nani. Yah, namaku Nani, tambahnya. Lalu ia mengajak Arham untuk bersiap-siap. Sudah, cukup obrolan kita. Lekas kita pergi. Sebelum mereka menyadari kalau ada di sini. Arham menurut saja ketika tangannya digandeng Nani. Sewaktu ia mulai beranjak, bajunya ditarik seseorang dari belakang. Kepala Arham menoleh dan ia tahu siapa yang melakukannya. Bocah perempuan bermuka keriput tadi menahannya supaya ia tak lari dari sana. Kedua matanya mendelik lebar menakuti Arham yang mulai ketar-ketir. Ah, dasar sial, ketahuan, maki Nani. Dengan penuh tenaga, ia layangkan telapak tangannya yang menghantam wajah si bocah tua tadi. Plak, bocah malang tersebut terjungkal di lantai papan dengan keras. Arham takjub, ternyata Nani sekuat itu. Tapi gadis kecil tadi segera bangkit, lalu membuka mulutnya lebar-lebar memperhatikan deretan gigi taring yang berwarna hitam menjijikan.
Dia menyerang untuk menggigit. Dengan santai, Nani menendangkan kakinya hingga mengenai bagian lambung si bocah. Lagi-lagi ia terpental jauh, sedangkan Nani terkekeh puas melihatnya terkapar tak berdaya. Bocah itu meringis kesakitan. Ia mulai menangis. Tak disangka-sangka tangisannya semakin keras. Ia menjerit sejadi-jadinya. Suaranya yang lantang membahana membelah keheningan malam. Ah! Arham dan Nani kelabakan. Dua sosok yang berada di luar pasti mendengar keributan yang mereka buat. Lari! Pekik Nani. Cepat-cepat menarik tangan Arham menuju arah keluar. Secepat mungkin, mereka berhasil melompati jendela yang menganga di dapur. Walaupun Arham sempat terguling saat hendak mendarat. Suara-suara gaduh terdengar dari dalam gubuk yang mereka tinggalkan. Jelas penghuninya tahu bahwa Arham telah kabur. Bersamaan dengan itu, terdengar bunyi lolongan aneh yang berasal dari sana. Suaranya menggigitkan bulu roma. Melengking panjang menyiaratkan kemarahan yang begitu dalam. Nani terpekur. Rona di wajahnya menunjukkan rasa cemas. Dia marah karena kita kabur darinya. Cepat, tetap bersamaku. Perintah Nani lalu mulai berlari. Arham mengikuti kemana arah Nani bergerak membawanya. Satu tangannya digenggam kuat-kuat oleh gadis tersebut. Jarak mereka semakin jauh dari gubuk tadi dan mulai memasuki area hutan yang rindang. Ketika keduanya tiba di wilayah tersebut, telinga Arham menangkap suara-suara dari kejauhan. Ia yakin betul suara yang ia dengar itu tak lain dan tak bukan. Ialah bunyi kentongan yang dipukul. Tok tok tok, tok tok tok. Hati Arham jadi girang. Ia tahu warga desa pasti sedang mencari dirinya yang hilang. Suara ketokan-ketokan berbunyi semakin nyaring, semakin riuh dan kian mendekat. Arham berhenti berjalan. Nani menatapnya heran. Kenapa kau berhenti? Arham berkilah. Tidak kau dengar suara itu? Warga desa pasti sedang mencariku. Kita tunggu saja mereka di sini. Bola mata Nani membelalak. Ia memandang Arham dengan jengkel. Bukannya mereka datang untuk menolong. Kau ini mau mati apa? Seharusnya kita tak boleh berhenti sekarang, bentak Nani. Sejurus kemudian, suara keriuhan tadi telah sampai di tempat mereka. Walau samar, mata Arham masih bisa melihat kemunculan segerombolan warga desa yang menenteng obor dan kentongan bambu. Akhirnya aku selamat, gumam Arham. Cahaya yang berasal dari api obor menyinari kegelapan hutan, walau biasanya temaram. Nani resah. Jari Arham digenggamnya kuat-kuat. Pemuda itu merasa aneh. Apa ada yang tak beres, pikirnya. Dan segerombolan warga desa tadi tiba-tiba saja berlari menerjang ke arah mereka berdua. Terangnya cahaya bulan purnama di malam hari itu membantu Arham dapat memperhatikan sekelilingnya, termasuk melihat sosok-sosok yang dikiranya penduduk desa. Mata mereka memancarkan sinar redup yang berwarna merah. Mereka juga meneriakkan kata-kata aneh yang ditunjukkan kepada Arham dan Nani. Hutan yang tadinya hening kini menjadi bising dan ramai. Lutut Arham bergetar hebat. Sudah jelas, orang-orang yang kelihatannya beringas tersebut hendak membantai dirinya. Untung saja Nani sigap, tak mau membuang waktu. Secepatnya ia tarik lagi Arham dengan membawanya lari. Sosok-sosok bermata merah itu tak mau kehilangan buruan mereka. Lari mereka semakin laju, gerakan mereka pun semakin tangkas. Senjata-senjata semacam parang maupun golok berterbangan dari tangan mereka. Namun tak satu pun ada yang mengenai Arham maupun Nani. Tapi demi melihat benda-benda tajam sebanyak itu, Arham syok juga. Kau lihat, mereka bukan penduduk desa. Mereka penghuni gaib yang mendiami hutan. Teruslah berlari, agar kau tak jadi korban keganasan mereka. Jelas Nani. Di tengah-tengah kegelapan malam, keduanya menerobos belantara. Para penghuni hutan berbondong-bondong mengejar, bahkan jumlah mereka kian bertambah. Kondisi Nani tetap prima, walau telah berlari sekian jauh.
Sayang Arham tak mampu mengimbangi. Fisiknya memang lemah. Kini ia mulai sempoyongan. Kakinya sakit, jantungnya serasa mau copot karena lari tanpa berhenti. Arham terhuyung. Lalu ia tersandung akar pohon dan jatuh berguling di tanah yang berlumpur. Ia berusaha untuk berdiri, tapi si nenek tua muncul di hadapannya. Di tangannya tergenggam sebilah tombak bermata runcing dan siap untuk dihujamkan ke dada Arham. Merasa nyawanya akan berakhir, Arham menutup mata. Ia pasrah jika harus mati. Si nenek tertawa keras seraya mengayunkan senjatanya. Sekian detik sebelum ujung tombak itu menyentuh Arham, Nani menabrak tubuh si nenek sekuat-kuatnya, hingga ia terdorong jauh. Arham melongo melihat Nani menyerang wanita tua itu. Keduanya lalu bergumul hebat. Sebentar saja, Nani sukses merampas tombak dari lawannya. Kemudian tanpa ampun, ia tancapkan ujungnya tepat menembus kepala si nenek. Wanita renta itu menjerit dengan lengkingan keras, sebelum akhirnya ia meregang nyawa dengan kondisi mengerikan. Tewasnya sang nenek kian menyulut amarah mereka yang mengejar Arham dan Nani. Nafsu membunuh mereka telah mencapai puncak. Situasinya semakin sulit. Namun Nani belum mau menyerah. Dipaksanya Arham yang tertunduk lemas untuk bangkit berdiri. Keduanya melanjutkan pelarian menuju desa. Langkah kaki Arham terseok-seok. Sebenarnya ia tak mampu untuk bertahan lebih lama. Tenaga yang ia miliki telah mencapai batasnya. Lagi pula, luas hutan ini seakan tak berujung. Aku sudah tak sanggup lagi berlari terus, sungguh, keluh Arham. Usai ia mengucapkan kalimat barusan, suara lolongan yang mereka dengar dari gubuk di sana tadi, sekarang terdengar kembali. Namun kali ini nadanya jauh lebih menakutkan. Nani terkesiap. Ia sadar betul bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Arham masih belum mau bergerak, padahal mereka sudah semestinya harus segera melarikan diri lagi. Sekali lagi ia memaksa Arham, tapi pria itu menggeleng lemah. Tenaganya telah terkuras total. Sekujur tulang di tubuhnya seperti mau lepas, apalagi di bagian kaki. Kau ini mirip Banji. Baru lari sedikit saja tapi kau sudah teler. Laki-laki macam apa kau ini? Bentak Nani. Tapi Arham tak ambil pusing. Kesal melihat tingkahnya, Nani menampar muka Arham dengan penuh emosi. Kalau kau masih sayang nyawa, harusnya paksakan dirimu jika mau selamat. Jarak ke desa sudah tak seberapa jauh dari sini. Kumohon jangan sia-siakan perjuanganku untukmu. Setelah melalui semua ini, hati Arham mencelos setelah ditampar dan dibentak Nani. Lalu ia menuruti juga seruan wanita itu untuk kembali lari. Lolongan buas tadi memekakan telinga mereka, disusul dengan kemunculan sosok makhluk bertubuh jangkung dan berkaki kuda yang melompat menerobos pepohonan. Nyala merah di matanya menyemburatkan hawa jahat yang kentara. Sekali saja ia mengayunkan kaki hewannya, maka langkah yang dihasilkannya begitu panjang dan lebar. Sosok wanita itu yang dilihat Arham sewaktu di gubuk sebelumnya. Bahkan sudah dikatakan oleh Nani, jika makhluk berbentuk aneh tersebut adalah penguasa gaib daerah ini. Makhluk tersebut berlari kencang hendak menerjang mereka berdua. Arham menangis ketakutan. Keringat dinginnya membasahi sekujur tubuh. Ia gemetar hebat. Nani terperangah sejenak, namun buru-buru dapat menguasai diri dan kembali menarik Arham untuk yang kesekian kali. Cepat-cepat, pekiknya cemas. Mengetahui calon mangsanya berani kabur, si wanita semakin murka. Segera ia ubah posisinya dari berlari dengan dua kaki, hingga berubah berlari dengan posisi merangkak. Dalam bentuk demikian gerakannya menjadi jauh lebih cepat. Lidahnya yang bercabang terjulur memanjang keluar dari mulut. Sementara gigikannya yang angker membahana di seantero hutan. Bahkan Nani yang tadinya bersikap pemberani dan tangguh, tak kuasa menyembunyikan rasa takutnya pada makhluk tersebut. Yang bisa ia lakukan saat ini hanya menjauhkan Arham dari cengkeramannya. Keduanya mati-matian berusaha menghindari tangkapan si penguasa hutan. Mereka berlari dan terus berlari.
sampai akhirnya tiba di suatu tanah lapang. Dari bukit kecil ini, Arham melihat sederetan rumah-rumah sederhana berbaris rapi di bawah sana. Wajah Nani langsung sumringah. "Berhasil, kita berhasil keluar dari hutan," jeritnya kegirangan. Benarkah?" gumam Arham ragu. Sayup-sayup ia mendengar kokokan ayam jantan, diiringi suara lantunan tahrim dari surau yang ada di sana. Malam yang panjang telah berakhir ke waktu fajar. Akhirnya, Arham yakin ia telah berada di desa. Suara-suara tersebut mengalun begitu merdu di telinga Arham. Tanpa disadari, air matanya menetes jatuh. Hatinya bahagia karena berhasil melewati semua teror mengerikan yang ia alami di hutan sana. Arham perlahan menuju desa di bawah. Nani mengiringinya dengan setia sambil berpegangan tangan. Di tepi batas kawasan hutan, Nani melepaskan genggamannya pada Arham. Langkahnya pun berhenti. "Loh, kenapa kau malah berhenti di sini?" Tanya Arham heran dengan perubahan sikap Nani. "Bukannya kau juga mau pulang? Kau tinggal di desa itu juga kan?" Kepala Nani menggeleng pelan. Wajahnya kembali murung. Arham menggenggam lagi jari jemari Nani yang dingin. "Hei, tunjukkan saja yang mana rumah kamu. Kita bisa bersama-sama ke sana," ajak Arham. Dengan halus Nani melepaskan tangan Arham. "Maaf, aku tak bisa," balasnya. "Tak ada lagi tempat untukku di sana. Hanya hutan itu satu-satunya tempatku bernaung," tambah Nani dengan nada sedih. "Tapi kau telah bersusah payah membantuku keluar. Akan kukatakan pada orang-orang bahwa kaulah yang menyelamatkan diriku. Biar mereka tahu," bujuk Arham. Nani tak menolak. "Sekali lagi maaf, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Tugasku untuk menolong siapa saja yang dalam kesulitan, termasuk kau sewaktu tersesat di hutan sana. Dan sekarang semuanya sudah selesai." Arham terlalu lelah untuk memahami ucapan yang dilontarkan Nani. Namun ia tahu ini artinya saat berpisah dengannya telah tiba. Secara spontan, dipeluknya Nani dengan penuh rasa haru. Bibirnya bergetar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Air mata berderai membasahi wajahnya. Sambil menjauh, Arham melambaikan tangan kepada Nani yang menyaksikan ia pergi. Sungguh sulit bagi Arham untuk berpisah dengan wanita sebaik dia. Walaupun pertemuan mereka sangat singkat, namun Arham dapat merasakan ketulusan seorang sahabat sejati di dalam dirinya. Hati Arham dirundung kesedihan tak kalah sosok Nani tak terlihat lagi. Karena jarak antara mereka sudah semakin jauh. Ia berjalan tertatih-tatih menuju salah satu rumah warga desa. Dari situ rencananya ia akan meminta bantuan lebih lanjut. Tapi ketika ia hendak menggedor rumah tersebut, kepalanya terasa berat. Tubuhnya yang letih malah ambruk di ambang pintu. Arham pun jatuh pingsan. Setelah Arham ditemukan oleh penduduk pada pagi harinya, ia dirawat sementara di rumah kepala desa. Satu hal yang mengejutkan, Arham baru mengetahui jika ia telah menghilang 3 hari lamanya. Padahal ia merasa hanya berada semalam saja di hutan sana. Ada warga yang mengatakan bahwa hutan di kawasan pinggir desa tersebut memang angker. Namun jarang sekali ada orang yang tersesat di dalamnya. Dan menurut pengakuan warga juga, baru kali ini ada orang luar yang kesasar saat hendak masuk ke desa mereka. Arham jadi malu. Tapi pikiran Arham masih linglung. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kepala desa tak dapat ia simak dengan seksama. Kejadian demi kejadian aneh yang berlangsung selama ia berada di hutan seolah hanya seperti mimpi buruk belaka. Ia sudah lupa detailnya seperti apa. Sekilas Arham ingat dengan seseorang yang telah menyelamatkan dirinya dari mara bahaya ketika ia dikejar-kejar di hutan. Tanpa bantuan dari orang tersebut, mustahil dirinya berhasil keluar dari wilayah tersebut dalam keadaan hidup. Nani, ia ingat betul dengan nama itu. Kepala desa dan beberapa warga yang ada di situ terperanjat mendengar Arham. Awalnya mereka ragu, namun akhirnya mereka mengungkapkan suatu fakta,
Dengan raut wajah sedih, kepala desa berkata, "Sebenarnya Nani adalah istri dari putraku yang telah meninggal. Namun sayang, Nani pun sudah tak ada lagi di sini. Kalau begitu, di mana dia sekarang? Aku ingin menemuinya. Aku harus berterima kasih kepada dia," desak Arham. Lalu kepala desa menjawab dengan dalam, "Maafkan saya, tapi Nani sudah lama wafat. Ia ditemukan meninggal setelah menghilang beberapa hari. Bahkan saya sendiri yang mengangkat jenazahnya dari gubuk di tengah hutan itu 5 tahun yang lalu." Arham terhenyak. Satu persatu adegan ketika ia melewati berbagai teror bersama Nani melintas di kepalanya. Terlalu banyak yang belum ia pahami seutuhnya mengenai peristiwa semalam tadi. Arham berpikir keras, namun tak juga menemukan jawaban yang pasti. Hati Arham pilu. Sekali lagi ia menitikan air mata. Lalu di dalam hati ia berdoa untuk kebaikan Nani yang berada di alam sana. Gerimis membasahi bumi dengan syahdu pada siang hari itu. Dari dalam kelas yang telah sepi, Arham melamun memperhatikan rintik-rintik yang membasahi jendela. Sudah 4 bulan lamanya ia menetap sambil mengajar di desa Gula Jawa. Sedikit-sedikit ia mulai menyukai desa ini, baik dari faktor penduduknya, suasananya yang sederhana, dan juga lingkungannya yang masih asri. Arham tergugah dari lamunan panjangnya ketika matanya menangkap sosok perempuan sedang berdiri di tengah-tengah hutan. Perempuan yang tampak tak asing tersebut memperhatikan dirinya dengan tubuh basah bermandikan gerimis. Seketika Arham bahagia. Ia tersenyum melihat Nani yang ada di sana. Baru sekarang ini ia muncul kembali setelah pertemuan terakhir mereka saat kejadian di hutan waktu itu. Nani pun membalas senyum Arham dengan senyuman yang begitu tulus. Bibirnya berucap pelan, mengatakan selamat tinggal. Lalu ia melangkah mundur ke balik pepohonan dan kemudian sosoknya pun menghilang. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah Dedemit.